Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, saya Muhammad Iman Rizky, NIM 2062134. Perkenalkan, nama saya Weni dengan NPM 2041019 dari kelas 5 MNMB. Perkenalkan, nama saya Feby dengan NPM 2411241. Nomor 1, kegiatan apa yang baik untuk menerapkan etika perusahaan dengan Green Management. Jadi Green Management ini merupakan salah satu contoh program inovasi dari lingkungan yang bersifat strategis dan etis. Nah, strategi yang baik ini berhasil dilaksanakan jika memiliki etika yang baik juga. Perusahaan yang menjalani Green Management ini diharapkan dapat mengarah pada sustainability, social responsibility, dan pada saat yang sama environmental sensitivity. Contoh kegiatan yang bisa dilakukan perusahaan untuk menerapkan etika perusahaan dengan berfokus kepada green management. Yang pertama dengan pengembangan produk hijau atau produk yang ramah lingkungan. Yang kedua, memberikan pelatihan untuk karyawan mengenai praktik bisnis berkelanjutan dan mengedukasikan pentingnya etika perusahaan pada lingkungan. Yang ketiga, transportasi yang ramah lingkungan. Contohnya kendaraan yang menggunakan listrik dan menggunakan transportasi publik. Yang keempat, pembelian berkelanjutan dengan memiliki supplier dan produk yang sustainable dan ramah lingkungan. Yang kelima, hemat energi dengan menggunakan teknologi dan mengefisiensi energi untuk mengurangi menggunakan banyak energi dan emisi gas rumah kaca. Yang keenam, menggunakan energi terbaru seperti tenaga matahari, angin, atau hidro. Yang ketujuh, membuat dan melaksanakan strategi untuk mengurangi limbah, mendaur ulang, dan juga mengelola limbah dengan cara yang ramah lingkungan. Yang ke-8, audit dan monitoring, dengan melakukan audit untuk memantau dan mengevaluasi dampak di lingkungan dari operasi bisnis dan juga mengidentifikasi area untuk peningkatan. Yang ke-9, keterlibatan pemangku kepentingan seperti karyawan, pelanggan, dan masyarakat. Yang ke-10, dengan memastikan bahwa perusahaan itu sudah mematuhi semua regulasi lingkungan. Soal yang kedua, bagaimana penerapan etika di perusahaan atau organisasi yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat banyak. Jadi dalam berbisnis, etika itu merupakan hal yang penting. Membangun suatu perusahaan tidaklah mudah, maka dari itu kita harus menerapkan etika juga dalam menjalankan bisnis dalam perusahaan. Nah, etika bisnis ini sangat diperlukan dan sering dipraktekkan oleh anggota organisasi. Etika dalam berbisnis yang baik dan benar itu dengan cara yang telah diterapkan dan di mana dapat meningkatkan peluang untuk bisa menuju ke tahap sukses dan terdapat mencapai ke titik yang diharapkan. Nah, berikut terdapat beberapa etika bisnis yang baik, yaitu yang pertama, dapat melindungi nilai moral. Jadi etika dalam bisnis itu bisa berjalan dengan adanya nilai moral yang berdasarkan etika. Yang kedua, dengan mempunyai citra yang baik. Nah, salah satu manfaat etika dalam berbisnis itu dengan dapat meningkatkan citra dalam suatu perusahaan. Maka dari itu, perusahaan yang telah menerapkan ini akan mempunyai citra yang selalu berkembang. Konsumen dapat terus berkembang dan kemudian dapat berlangsung dengan lancar. Yang ketiga, dengan perusahaan itu mendapatkan kepercayaan. Nah, satu perusahaan juga dapat berkembang dengan adanya kepercayaan dari konsumen. Etika bisnis juga dapat membantu apakah bisnis ini berbicara dengan jujur atau dengan berbohong kepada konsumen. Bohong yang dimaksud ini yaitu dengan seperti seseorang yang sedang menjelaskan sesuatu kepada konsumen, tapi omongannya tidak sesuai dengan aslinya. Yang keempat, dengan mempertimbangkan kepentingan bersama. Nah, ini juga merupakan manfaat terbesar dari etika dalam berbisnis yang dapat diperoleh dalam suatu perusahaan. Dengan cara menerapkan etika bisnis secara konsisten. Kepentingan ini sangat amat sering didahulukan dalam suatu praktek yang dimana harus ditinggalkan karena perusahaan tidak dapat memenuhi apa yang diinginkan oleh atasannya. Maka dari itu, kita wajib menerapkan etika berbisnis dan harus dapat membentuk perusahaan yang dimana perusahaan dapat mengutamakan kepentingan bersama maupun individu. Jelaskan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan atau organisasi dari sudut pandang etika berdasarkan model ekonomi dan model sosial ekonomi. Tanggung jawab sosial perusahaan melibatkan dua model utama, yaitu model ekonomi dan sosial ekonomi. Dari sudut pandang etika, tanggung jawab sosial perusahaan dalam model ekonomi mencakup tanggung jawab ekonomi, hukum, dan etika. Sementara dalam model sosial ekonomi mencakup tanggung jawab sosial perusahaan terhadap konsumen.
Berikut terdapat perbedaan antara model ekonomi dan model sosial. Yang pertama, tanggung jawab sosial perusahaan berdasarkan model ekonomi meliputi tanggung jawab ekonomi, hukum, dan etika, meliputi peran perusahaan sebagai produsen barang dan jasa, keterjaminan hukum, dan aspek etika dalam operasional perusahaan. Model ekonomi dari tanggung jawab sosial perusahaan juga mencakup aspek keinginan, komitmen moral, dan etika perusahaan dalam memperlakukan karyawan, mitra, pemegang saham, dan lingkungan. Dengan demikian, dari sudut pandang ekonomi, tanggung jawab sosial perusahaan menekankan pentingnya aspek ekonomi, hukum, dan etika, serta dampak sosial perusahaan terhadap berbagai pemangku kepentingan. Kedua, terdapat tanggung jawab sosial perusahaan berdasarkan model sosial ekonomi mencakup tanggung jawab perusahaan terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan. Ini mencakup penggunaan materi yang ramah lingkungan, persamaan hak dan kewajiban, atau seluruh karyawan, kegiatan kemanusiaan, dan lingkungan hidup. CSR juga mencakup tanggung jawab perusahaan terhadap keinginan dan dampak sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Dengan demikian, dari sudut pandang sosial ekonomi, tanggung jawab sosial perusahaan menekankan pentingnya keterlibatan dan dampak sosial perusahaan terhadap berbagai pemangku kepentingan serta keinginan dan dampak sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Di sudut pandang model sosial ekonomi, tanggung jawab sosial perusahaan melibatkan konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan. Ini mencakup penggunaan materi yang ramah lingkungan, persamaan hak dan kewajiban atas seluruh karyawan, kegiatan kemanusiaan, dan lingkungan hidup. Dengan demikian, tanggung jawab sosial perusahaan dari sudut pandang etika dalam model ekonomi dan model sosial ekonomi mencakup aspek ekonomi, hukum, etika, serta keterlibatan dan dampak sosial perusahaan terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan. Baik, selanjutnya adalah Anda diminta untuk menjelaskan beberapa hal yang perlu dijelaskan dalam mengenai pasar dan perlindungan konsumen yang mampu memberikan keuntungan terhadap konsumen, yaitu beberapa penjelasannya adalah sebagai berikut. Perlindungan konsumen yaitu bertujuan untuk melindungi konsumen dan kerugian untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri mereka sendiri. Dalam konteks pasar, perlindungan konsumen dapat memberikan keuntungan bagi konsumen dengan memberikan kepastian keamanan serta keseimbangan hukum antara produsen dan konsumen. Kemudian, perlindungan konsumen yang mampu memberikan keuntungan terhadap konsumen dapat dijelaskan melalui beberapa aspek. Yang pertama adalah perlindungan konsumen, yang kedua adalah kepastian hukum, yang ketiga adalah pemantauan atau penyelidikan. Beberapa hal tersebut ditambah dengan edukasi, literasi, dan keterbukaan dan transparansi akan memberikan perlindungan konsumen yang mampu memberikan keuntungan terhadap konsumen, dapat meningkatkan kualitas hidup dan partisipasi masyarakat dalam perekonomian, serta memperkuat stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Kemudian, secara etika, berikanlah penjelasan pandangan kontrak sewa kewajiban produsen kepada konsumen. Pandangan kontrak saya, kewajiban produsen kepada konsumen secara etika didasarkan pada prinsip bahwa konsumen saat membeli produk secara sukarela menyetujui atau dalam kontrak penjualan dengan perusahaan. Secara etika, pandangan kontrak sewa dan produsen ke konsumen adalah perjanjian yang menentukan hak, kewajiban, dan tanggung jawab dari masing-masing pihak dan merupakan aspek yang penting untuk perlindungan konsumen. Pandangan ini menekankan bahwa produsen memiliki tanggung jawab dan etis untuk memberikan produk yang aman dan sesuai dengan klaim yang dibuat, serta memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada konsumen. Dengan demikian, kewajiban produsen terhadap konsumen mencakup beberapa hal yang perlu diperhatikan secara etis, seperti memberikan produk yang berkualitas dan aman, memberikan informasi yang jelas dan akurat, dan memperlakukan konsumen dengan baik dan memperlihatkan hak-hak konsumen. Dengan begitu, perusahaan yang kami angkat memberikan beberapa pertanyaan yang sudah ditanyakan dan sudah menjawab dengan konkret. Dengan begitu, inilah hasil kelompok dan kerja dari kami bertiga. Saya Muhammad Rizky menutup presentasi pada kali ini. Terima kasih. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.